Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Novita Ayu Rahmadani, NIM 2342014023, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Lokal 41, Mata Kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini, Novita akan menjelaskan tugas materi tentang psikologi pendidikan, yaitu perkembangan kognitif dan bahasa. Ayo kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, yaitu pentingnya memahami perkembangan kognitif dan bahasa dalam pendidikan. Yang kedua, yaitu teori-teori utama yang menjelaskan bagaimana sih anak-anak berpikir dan belajar serta membantu guru untuk siswa belajar dan berpikir. Yang ketiga, yaitu fokus pada teori Jean Piaget dan Lev Vygotsky sebagai landasan utama. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan mental individu untuk belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan berpikir secara keseluruhan. Proses ini dimulai sejak bayi dan terus berlanjut sepanjang hidup, meskipun tingkat dan jenis perubahan dapat bervariasi seiring bertambahnya usia. Teori perkembangan kognitif pertama yaitu dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Biografi: lahir di Swiss 9 Agustus 1896, meninggal 16 September 1980, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Teori ini menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui serangkaian tahapan. Ada 4 konsep kunci dalam teorinya. Yang pertama yaitu skema, asimilasi dan akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Konsep-konsep ini saling terkait dan bekerja sama untuk memungkinkan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah skema. Piaget mengatakan bahwa saat anak-anak berusaha membangun pemahaman tentang dunia, otak yang sedang berkembang menciptakan skema. Skema adalah tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Dalam teori Piaget, skema perilaku, yaitu aktivitas fisik, menjadi ciri masa bayi, sedangkan skema mental atau aktivitas kognitif itu berkembang di masa kanak-kanak. Fungsi skema yaitu membantu kita memahami dan memprediksi dunia di sekitar kita. Mereka memungkinkan kita untuk merespon situasi baru dengan cara yang efisien dan bermakna. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi terjadi ketika anak-anak memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Dengan kata lain, kita mencoba menyesuaikan informasi baru agar sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui. Contoh, seorang anak yang hanya mengenal kucing kecil mungkin mengasimilasikan kucing besar ke dalam skema kucing yang sudah dimilikinya. Dia mungkin berpikir itu pasti kucing meskipun ukurannya berbeda. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Ini terjadi ketika kita menyadari bahwa skema kita saat ini tidak cukup untuk menjelaskan situasi baru. Contoh, anak yang awalnya mengasimilasikan kuda ke dalam skema kucing mungkin perlu mengakomodasi skema mereka ketika mereka menyadari bahwa kuda jauh lebih besar dan mengeluarkan suara yang berbeda. Mereka mungkin membuat skema baru untuk kuda atau memodifikasi skema hewan mereka. Yang keempat yaitu organisasi. Dalam teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam sistem tingkat tinggi. Organisasi adalah proses internal yang dilakukan untuk menyusun dan menata skema-skema mereka agar saling berhubungan dan membentuk sistem kognitif yang koheren. Ini melibatkan mengelompokkan skema yang terisolasi ke dalam struktur yang lebih kompleks. Contoh, seiring bertambahnya usia, anak-anak mengorganisasikan skema mereka tentang berbagai jenis hewan, anjing, kucing, burung, ke dalam kategori yang lebih luas seperti mamalia, burung, dan reptil. Yang terakhir yaitu keseimbangan atau ekuilibrasi. Piaget juga mengatakan pentingnya keseimbangan atau ekuilibrasi dalam perkembangan kognitif.
Keseimbangan adalah keadaan di mana skema individu sesuai dengan pengalaman mereka. Ketika individu menghadapi informasi baru yang tidak sesuai dengan skema mereka, mereka mengalami ketidakseimbangan atau disequilibrium. Atau ketidakseimbangan ini memotivasi mereka untuk melakukan asimilasi atau akomodasi untuk mencapai keseimbangan kembali. Jadi, kesimpulannya, skema, asimilasi dan akomodasi, organisasi dan keseimbangan adalah konsep-konsep fundamental dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Mereka menjelaskan bagaimana individu membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka. Proses asimilasi dan akomodasi memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan pengalaman baru, sementara organisasi membantu mereka untuk menyusun dan menata pengetahuan mereka ke dalam sistem yang koheren. Piaget percaya bahwa anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui tindakan dan interaksi. Ia membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama. Tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget. Pertama, yaitu tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Keempat, tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Pada tahap ini, bayi dan anak kecil belajar tentang dunia melalui indera, sensori, dan tindakan motorik mereka. Konsep penting yang dikembangkan adalah permanensi objek atau pemahaman bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol, kata-kata, dan gambar untuk merepresentasikan objek dan ide. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret atau nyata. Mereka memahami konsep konservasi. Misalnya, jumlah air tetap sama meskipun dituangkan ke wadah yang berbeda. Yang keempat yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini, remaja mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan hipotesis. Implikasi teori Jean Piaget dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan tahap perkembangan siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang konkret dan relevan. Yang ketiga, mendorong eksplorasi dan penemuan atau discovery learning. Dan yang terakhir, yaitu memfasilitasi interaksi sosial untuk mengurangi egosentrisme. Teori perkembangan kognitif kedua, yaitu teori perkembangan sosial budaya Vygotsky. Biografi, lahir 17 November 1896, meninggal 10 Juni 1934. Teori perkembangan utama lain yang berfokus pada kognisi anak dikembangkan di Rusia oleh Lev Vygotsky. Dalam teorinya, perkembangan kognitif anak dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka tinggal. Konsep-konsep utamanya meliputi, pertama, interaksi sosial. Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Anak-anak belajar melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Interaksi ini memungkinkan anak-anak untuk menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang awalnya dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah budaya. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran anak-anak. Alat-alat budaya seperti bahasa, sistem angka, dan konvensi sosial mempengaruhi anak untuk berpikir dan belajar. Budaya menyediakan konteks dan alat yang diperlukan untuk perkembangan kognitif. Yang ketiga yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan seorang anak sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan dari orang lain yang lebih kompeten. Ini adalah konsep kunci dalam teori Vygotsky karena menekankan pentingnya memberikan dukungan yang tepat untuk membantu anak-anak maju dalam perkembangan mereka. Pembelajaran terjadi paling efektif ketika tugas atau aktivitas berada dalam ZPD anak. Yang keempat yaitu scaffolding. Scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan oleh orang lain seperti guru atau orang tua untuk membantu anak menyelesaikan tugas yang berada dalam ZPD mereka. Dukungan ini dapat berupa petunjuk, contoh, umpan balik, atau bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Scaffolding harus ditarik secara bertahap. Dan yang kelima adalah bahasa. Vygotsky sangat menekankan
Peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk berpikir. Melalui bahasa, anak-anak dapat menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dari orang lain. Vygotsky juga memperkenalkan konsep private speech atau bicara pribadi, yaitu bicara kepada diri sendiri yang digunakan anak-anak untuk membantu tindakan mereka. Seiring waktu, private speech ini menjadi internal dan menjadi dasar untuk pemikiran internal. Perkembangan bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, maupun isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Komponen bahasa. Pertama, fonologi, yaitu sistem suara suatu bahasa. Kedua, morfologi, yaitu unit makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis, yaitu cara kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat yaitu semantik, yaitu makna kata dan kalimat. Yang kelima yaitu pragmatik, penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu faktor biologis, kemampuan bawaan untuk belajar bahasa. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, interaksi dengan orang lain, paparan bahasa, dan dukungan sosial. Yang ketiga yaitu peran orang tua dan guru dalam memfasilitasi perkembangan bahasa. Implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kaya bahasa di kelas. Kedua, menggunakan strategi pengajaran yang mendukung perkembangan bahasa, misalnya membaca nyaring, diskusi, dan menulis. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu dalam perkembangan bahasa. Keempat, pahami tahapan perkembangan kognitif dan bahasa siswa. Kelima, gunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Keenam, berikan scaffolding untuk membantu siswa belajar dalam CPD mereka. Ketujuh, dukung perkembangan literasi siswa. Kesimpulan dari materi ini adalah dapat memberikan pemahaman penting tentang bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif dan bahasa mereka. Dengan memahami teori-teori perkembangan dan tahapan perkembangan bahasa, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Sekian penjelasan dari saya dan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya Novita Ayu Rahmadani, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang penjelasan dari video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.